minggu ini itu kita akan membahas tentang isu konservasi lumut ya. Nah, sebelumnya ada nggak yang mau berkomentar apa itu konservasi atau memberikan pendapatnya tentang konservasi? Silakan, kalau ada. Oke, nggak ada. Nggak ada yang Izin mau menjawab, berpendapat. Bu. Oke, Aidan, silakan. Saya izin berpendapat, Bu. Kalau konservasi itu, konservasi itu adalah upaya atau langkah atau metode, dan metode itu yang dimana dimana itu cara mengolah dan menggunakan biosfer secara bijaksana agar memperoleh keuntungan besar secara lestari untuk generasi sekarang dengan tetap terpelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang akan datang gitu. Oke, terima kasih Aidan. Ada lagi yang mau komentar tentang konservasi apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau mendengar kata konservasi? Izin jawab ya, Bu. Menurut Ya. saya, konservasi itu tuh upaya yang bisa kita lakukan dalam pelihara, melindungi, melestarikan, dan juga mengedukasi ke ke lingkungan hidup dan juga kepada masyarakat sekitar sesuatu dari kerusakan, utamanya lebih ke sumber daya alam sama lingkungannya. Nah, tujuannya itu biasanya sih membuat menjaga kelestariannya dan juga mengedukasi masyarakat sekitar bahwa pentingnya konservasi kepada lingkungan dan juga kepada kita gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi, kalau kita mendengar kata konservasi, berarti kita itu kaitannya ada suatu upaya pelestarian, terus ada kaitannya sama sumber daya alam. Nah, pasti yang itu tuh saling berkaitan gitu. Kata-kata itu saling berkaitan. Kemudian ada melindungi juga. Nah, Aidan dan Sam itu udah benar ya terkait konservasi itu pasti pikirannya adalah atau definisinya itu akan ke arah sana gitu. Nah, sebenarnya konservasi itu memang terkait dengan pemeliharaan, perlindungan, kemudian eh, kenapa dilakukannya yaitu adalah untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan atau pelestarian. Nah, makanya di sini kita punya herbarium nasional di Indonesia itu adalah salah satu dari bentuk upaya konservasi juga seperti itu. Selain ada herbarium juga kita punya kawasan-kawasan ex situ ataupun kawasan in situ yang kita gunakan dalam upaya konservasi begitu. Nah, kenapa sih perlu konservasi? Ada yang mau menjawab? Jawab, Bu. Ada yang mau menjawab? Tidak? Oke, saya lanjut Saya, aja. Bu. Nah, jadi kenapa sih konservasi itu penting ya? Jadi kenapa sih perlu ada konservasi? Jadi trennya dari zaman dulu tahun 1900-an sampai sekarang itu kan kita mengalami deforestasi dan alih fungsi lahan. Nah, faktor-faktor deforestasi dan alih fungsi lahan ini kan banyak sekali ya dan sangat kompleks. Tentunya ini berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial seperti itu. Kemudian dengan adanya faktor apa sosial tadi ada peningkatan jumlah penduduk. Nah, kita kan akan membutuhkan lahan yang lebih luas gitu. Tentu saja kita akan menggunakan lahan-lahan yang belum digunakan gitu. Akan membuka lahan yang belum digunakan gitu. Makanya trennya dari tahun ke tahun itu memang eh, jumlah hutan itu menurun seperti ini. Kalau ini kasusnya adalah di Pulau Sumatera. Nah, kalau Pulau Jawa memang jangan ditanya lagi ya, kan memang proses alih fungsi lahan itu justru lebih cepat sekali terjadi di Pulau Jawa gitu sejak zaman Belanda. Nah, eh, kemudian apa yang menjadi dasar konservasi lumut sebenarnya?
Nah, untuk konservasi lumut, biasanya kalau yang terlintas di pikiran saya itu adalah terkait dengan IUCN gitu. Nah, yang menjadi dasar mereka untuk melakukan konservasi atau eh, membuat semacam list jenis yang dilindungi atau status jenis gitu kan, itu biasanya adalah adanya alih fungsi lahan, kemudian dari alih fungsi lahan ini maka akan terjadi perubahan habitat. Nah, kalau misalnya suatu hutan gitu ya, kalau kasusnya di daerah saya itu di Riau gitu, jadi mereka itu akan kebanyakan itu akan membakar hutan tanda kutip dan akan membakar hutan untuk sebagian besar ya, bukan kebanyakan, sebagian besar mereka petani itu akan membakar hutan karena dianggap biayanya lebih kecil. Kemudian kenapa dia dibuka hutannya atau semaknya seperti itu, vegetasinya dibuka, dia akan menanam, ada yang menanam sawit, karet, seperti itu. Nah, hal ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya perubahan habitat. Misalnya ketika dia vegetasinya berupa hutan dan dengan berbagai macam jenis yang ada di lokasi tersebut atau kawasan tersebut, anggaplah dia itu heterogen seperti itu. Jadi jenis yang tumbuh itu bervariasi gitu. Nah, ketika terjadi alih fungsi lahan, kemudian yang ditanam adalah jenis-jenis yang homogen, misalnya sawit, mayoritas itu adalah sawit atau em, karet, gitu ya, perkebunan karet. Nah, itu akan mengakibatkan adanya perubahan habitat yang tadinya vegetasinya heterogen menjadi homogen, seperti itu. Nah, sebenarnya ini kita kompleks ya permasalahannya. Jadi kita sebagai manusia juga butuh peningkatan ekonomi, kualitas ekonomi kita, kemudian meningkatkan kesejahteraan juga gitu ya. Nah, tapi memang di situlah pentingnya ada memang kawasan-kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan habitat seperti tadi, tentunya akan terjadi penurunan jenis. Nah, bahkan itu bisa juga mengakibatkan kepunahan. Jadi, kalau kita anggaplah suatu jenis A ada di lokasi ini di Riau. Namun setelah ada perubahan lahan atau alih fungsi lahan ini, kemudian vegetasinya berubah sehingga menyebabkan jenis A ini tidak cocok lagi ada di habitat tersebut. Kemudian dia akan pergi ya sebenarnya. Dia akan pergi kayak misalnya gajah atau mungkin monyet seperti itu ya. Jadi konflik-konflik antara human and animal di sana itu memang banyak sekali gitu. Jadi penurunan jenis itu bisa saja mungkin terjadi karena kerusakan habitat tadi atau perubahan habitat, bahkan sampai kepunahan. Nah, terkait dengan itu, apa saja sih langkah-langkah konservasi yang biasanya nih kita lakukan ya? Kalau ini kan tadi kita pembahasannya itu kan konservasi lumut. Untuk langkah-langkah konservasi lumut atau konservasi lumut secara umum itu biasanya kita akan mengenali dan menyusun jenis-jenis langka dan jenis-jenis yang mengalami penurunan. Artinya di sini kita perlu membuat semacam database. Database jenis A, misalnya di suatu daerah ada jenis apa saja. Nah, itu di list atau di data seperti itu. Kemudian mencatat distribusi biologi dan ancaman. Jadi misalnya ada spesies A ini, dia dicatat ada di mana saja, misalnya ada di Sumatera, ada di Borneo, Kalimantan, dan ada di Jawa, tapi dia tidak ditemukan di Sulawesi, Maluku, Lesser Sunda Island, Bali, NTT, NTB. Nah, daerah timur tidak ada. Jadi dia hanya ditemukan di daerah barat Indonesia saja. Nah, itu bisa
dipetakan distribusinya. Kemudian informasi biologinya apa saja serta ancaman yang memungkinkan akan dialami oleh spesies tersebut. Gitu. Kemudian mengusulkan program konservasi. Nah, ini biasanya akan ada program dari pemerintah ya, akan ada program konservasi apa saja. Kalau misalnya dulu itu pernah ada apa ya, konservasi Edelweiss gitu ya. Nah, yang ini kasusnya adalah Edelweiss tuh memang kita ketahui dia termasuk ke dalam tumbuhan yang langka ya, dan dia hanya bisa ditemukan di vegetasi yang mempunyai elevasi yang tinggi seperti itu. Nah, tapi di Jawa Timur itu kan biasanya banyak sekali orang-orang yang akan mengambil Edelweiss sebagai semacam digunakan untuk souvenir dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya Edelweiss ini kemudian dikonservasi dengan melibatkan masyarakat setempat, yaitu dengan cara ditanam, dibudidayakan, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan programnya. Jadi, aksi-aksi dari konservasi itu ya aksi nyatanya gitu. Pelaksanaan programnya itu aksi nyata dari program konservasi ini. Nah, kemudian apa sih konservasi lumut tuh kenapa sih penting sekali gitu ya? Nah, kan kita tahu kalau konservasi, kalau lumut itu memiliki struktur yang sederhana. Artinya, dia itu mudah sekali, keberadaannya tuh mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan seperti itu. Jadi tergantung lingkungannya. Kemudian dia sel-selnya tidak punya kutikula ataupun tidak punya lapisan lilin. Jadi dia sangat bergantung terhadap kelembaban, suhu, seperti itu. Jadi dia mudah sekali tuh apa fragile lah gitu. Bisa dikatakan fragile atau ya mungkin agak apa ya rapuh seperti itu di alam karena tadi sifat-sifat lumut tadi gitu. Nah, eh, kenapa pentingnya konservasi lumut? Nah, untuk konservasi lumut itu ini kalau di Indonesia ini belum banyak ya mengalami apa mendapatkan perhatian, tapi kalau di Eropa itu mereka sudah melakukan asesmen sejak lama seperti itu untuk mengetahui jenis-jenis mana saja sih yang kira-kira uh, endanger atau critically endanger seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini jangankan untuk mengakses gitu, untuk penelitinya aja tuh sedikit seperti itu dan distribusinya itu masih belum terpetakan dengan baik begitu. Nah, adapun tahapan untuk pengetahuan lumut dalam konservasi itu bisa dilihat dari reproduksinya. Jadi lumut ini bereproduksi bagaimana? Kan sebelumnya kita udah belajar ada lumut yang bereproduksi secara eh, generatif, menggunakan spora, kemudian ada lumut yang bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Nah, yang satu lagi vegetatif dengan menggunakan gema, ada yang punya kuncup gema seperti itu. Kemudian dipelajari juga struktur populasinya. Nah, struktur populasinya itu biasanya kalau di sini kita menggunakan metode-metode yang berkaitan dengan ekologi ya. Jadi ada jumlah populasi lumut di kawasan di suatu wilayah A gitu ya ada berapa begitu. Kemudian selain itu juga belajar tentang genetika populasinya, misalnya di Pulau Sumatera ada spesies A, kemudian di Pulau Jawa ada spesies B, kemudian diteliti itu apa ya secara molekuler lah gitu kekerabatannya, kemudian persebarannya seperti itu. Nah, kemudian ada juga aktivitas manusia. Nah, saya katakan tadi bahwa lumut ini sangat fragile sebenarnya kalau menurut saya. Jadi eh, di mana ada tempat yang lembab, yang teduh. Nah, biasanya kan lumut tuh senang ya yang seperti itu. Dan kalau ada aktivitas manusia, misalnya ada penebangan atau anggaplah
kalau di apa ya, kayak ada pruning gitu, kayak pembersihan lah gitu ya, kayak pemangkasan gitu. Nah, itu akan berdampak kepada jenis lumut yang sebelumnya sudah mendiami di kawasan tersebut. Kemudian ada juga taksonominya. Nah, kenapa taksonomi ini terlibat dalam pengetahuan konservasi lumut? Ya, karena tadi taksonomi ini kan berkaitan dengan nama ya, biologi gitu ya, biologinya, karakternya, kemudian namanya. Nah, ini nama ini kan senantiasa berubah gitu. Nah, kalau misalnya di suatu spesies A mengalami perubahan nama, itu akan berpengaruh terhadap range distribusinya juga gitu kan. Dianggap akan ada apa ya? Kalau misalnya namanya misah gitu ya, ada spesies A menjadi spesies B sendiri dan range distribusinya kecil, nah itu akan berpengaruh terhadap uh, apa penentuan status konservasi di si lumut tadi. Kemudian ada juga biogeografi. Nah, biogeografi ini tentu kaitannya dengan distribusi gitu. Jadi range distribusinya itu kira-kira apakah luas, ada di benua mana saja, ataukah hanya di misalnya di Pulau Maluku saja atau di Pulau eh, Bali saja seperti itu. Kemudian habitat. Nah, habitat tadi eh, kalau habitat ini itu terkait dengan tempat hidupnya lumut tadi. Misalnya dia menyukai habitat yang ternaungi. Ternyata hanya di Pulau Bali misalnya. Nah, kalau kita cari nih selama eksplorasi tidak ada lagi nih jenis A ini di Pulau Bali. Padahal ya habitat ternaunginya juga sudah kita cari gitu kan, tapi tidak ada. Terus apakah ada alih fungsi lahan di suatu kawasan itu? Nah, jadi itu kan berpengaruh terhadap keberadaan si spesies lumut itu. Nah, untuk metode konservasi ini gunanya itu untuk menjamin kelangsungan hidup pada landscape buatan ya. Jadi metode konservasi ini ada banyak sebenarnya. Ada yang ex situ, ada yang in situ seperti itu. Terus ada yang eh, kalau di Riau itu ada namanya hutan adat. Nah, saya kurang tahu kalau di Jawa ya. Kalau di Riau itu ada hutan adat yang memang ya, salah satu bentuk perlindungan lokal gitu. Nah, kalau untuk eh, kelangsungan hidup suatu spesies pada landscape buatan, nah itu misalnya kita mencoba menumbuhkan lumut pada di kebun raya buatan kita, kayak di kebun raya Cibodas gitu kan. Kita membuat taman lumut. Nah, sedangkan kalau untuk perlindungan lokal ini dia seperti tadi saya bilang ada hutan adat yang memang dikelola oleh masyarakat. Jadi memang tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam hutan tersebut dan tentunya dengan aturan-aturan adat serta kepercayaan baik mistis ataupun ya sains ya gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya. Kemudian dilakukan juga metodenya dilakukan juga dengan pengumpulan database. Nah, ini tadi saya katakan pengumpulan database atau daftar jenis ini tentunya akan sangat membantu untuk mengakses ya, mengakses suatu jenis gitu. Kayak misalnya membuat semacam checklist suatu checklist jenis lumut di pulau A atau checklist lumut di pulau B seperti itu. Nah, kalau misalnya eh, suatu jenis itu apa ya belum ada checklistnya gitu atau daftar jenis, nah ini tentunya akan sulit sekali gitu para ahli lumut di dunia untuk menentukan suatu jenis ini apa, tergolong apa. Nah, gitu. Jadi kalau ada suatu data baik itu dari herbarium ataupun spesimen yang hidup seperti itu akan sangat membantu dalam penentuan status jenis lumut dan upaya konservasinya.
Nah, kalau untuk database itu bisa kita lihat seperti ini ya di website Bryopit Portal seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ada spesies checklist di sini. Kemudian lengkap juga ada gambar-gambarnya. Kemudian biasanya di sini ada distribusinya seperti itu. Kemudian nanti di sini disediakan juga peta-petanya. Kalian hanya tinggal melihat apa mengetik apa jenis apa yang mau dicari di website ini seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih yang biasanya untuk semacam upaya database ya. Ini kan masih database, contoh database, dan ini masih salah satu upaya pengumpulan database dari seluruh dunia. Itu biasanya saya itu tergabung dalam volunteer di Widikbio. Kita itu mencoba untuk memperoleh data dari spesimen herbarium. Jadi kita memang pekerjaannya itu membaca informasi dari suatu herbarium yang tulisannya bervariasi. Nah, biasanya kita input di sini, baik itu ada tahunnya, kolektornya, lokasinya, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Biasanya apa? Kalau kita itu mau cari suatu jenis ya yang hidup, spesimen hidup gitu ya, kita itu biasanya masuk ke situs Makoyana. Nah, ini kebanyakan itu untuk tumbuhan tinggi. Kalau untuk tumbuhan lumut sendiri itu masih belum ya. Jadi ini memang masih kayak tumbuhan-tumbuhan pohon, herba. Nah, ini masih ada, masih bisa diakses di sini. Kemudian, nah, selain selain database tadi, kemudian em, ada fisiologi juga untuk konservasi lumut. Nah, jadi kalau fisiologi untuk konservasi lumut ini itu tadi lebih ke landscape ya, landscape buatan atau konservasi ex situ biasanya. Nah, biasanya kalau untuk lumut yang ditumbuhkan pada media ini ada perlakuan-perlakuan tertentu seperti itu. Nah, ini jenis-jenisnya ini eh, biasanya ditumbuhkan pada media ada sukrosa ya kalau saya tidak salah, ini saya tidak salah baca, ada sukrosa semacamnya. Nah, nanti ditumbuhkan seperti ini. Adapun kalau tim saya itu waktu mengambil lumut dari lapangan itu kami tumbuhkan di media tanah langsung juga ada waktu itu. Jadi memang diatur dengan suhu tertentu ya. Kalau kita itu kami itu menumbuhkan lumutnya itu di Kebun Raya Cibodas karena memang dia itu lebih cocok dengan habitat yang lebih senang dengan habitat yang dingin ya, dingin, terus kemudian dengan kelembaban tinggi sekitar 90% seperti itu. Nah, itu lumut yang kami ambil dari lapangan itu berhasil ditumbuhkan seperti itu. Kemudian, nah ini kalau di Cibodas ini kita punya taman lumut seperti ini. Nah, ini dulu itu biasanya kalau 2010 ya saya ke sana itu masih cukup teratur dan tiap blok-blok ini ada semacam pot-pot biasanya itu masih ada kayak spesifik gitu. Misalnya Visidans di plot A, terus Pyrobrium di plot B gitu kan di potnya itu. Tapi kalau terakhir saya ke sana itu bulan kapan ya? Bulan Januari ya. Nah, itu Desember kayaknya. Nah, itu kondisinya sudah bercampur baur gitu. Jadi memang kelihatannya itu ada semacam kompetisi gitu dan perawatan juga sangat penting untuk eh, apa ya membuat barrier lah koloni antara lumut satu dengan lumut yang lainnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian main ke Kebun Raya Cibodas, nanti kalian bisa lihat taman lumutnya yang terbesar se-Asia Tenggara ya, kalau dulu klaimnya. Nah, kemudian kembali lagi tadi hmm, ke IUCN. Kalau bicara tentang konservasi itu kalau saya lebih ke IUCN. Jadi
bagaimana kita menentukan status suatu jenis itu nanti akan berpengaruh terhadap perdagangan perdagangan satwa, tumbuhan liar seperti itu. Nah, itu nanti kaitannya dengan itu. Nah, seperti ini kayak sphagnum ya, sphagnum itu atau lumut gambut ini tuh sering dijadikan sebagai media sebenarnya. Kalau saya nggak tahu karena biasanya kalau di market itu yang ada lumut-lumut yang untuk media itu biasanya sudah kering. Jadi saya hanya lihat sekilas saja itu, oh ini dari Sphagnum, oh ini dari genus ini gitu ya. Nah, kayak di sini itu Sphagnum ini statusnya list concern gitu. Jadi dia itu ternyata eh, apa ya, kayak sedikit gitu resikonya. Resikonya itu sedikit. Kemudian terakhir di akses nanti di sini tuh ada 13 Maret 2017. Nah, ini sudah lama sekali ya, sekitar 7 tahun yang lalu gitu. Itu kenapa assessment dari suatu jenis itu biasanya dilakukan secara berkala dan memang dilakukan oleh para ahlinya gitu. Kemudian, nah di IUCN sendiri itu kategori-kategorinya itu ada seperti extinct in the wild gitu, punah di alam ya. Itu sudah nggak ada lagi itu memang jenisnya kayak Sepertinya Bu Fafa yang ini ya, Iya, Pak. yang sinyalnya kurang bagus. oke, mohon maaf adik-adik tadi sampai di mana ya? Sam, apakah Eh, suara saya Halo? terdengar? Halo, Iya iya. Bu, mohon maaf. Tadi sampai di IUCN, iya, keterangan iya, IUCN. keterangan ICN, Oh, Bu. yang kategori ya? Ya, ya, extinct in Ah, the ah. world, Bu. Oke, oke. Baik. Mohon maaf ya. Tadi ngehang nggak bisa diapa-apain, jadi saya force shutdown. Sebentar. Hmm. Nah, oke. Saya ulangi ya kategori dari
IUCN atau kategori atau kriteria tadi. Nah, untuk extinct in the wild ini mohon maaf tadi extinct in the wild ini di alam itu punah, tapi ada di captified, jadi ada di penangkaran tapi dia seperti itu. Kemudian untuk critically endangered dia punya resiko yang tinggi untuk apa ya punah, ada punya potensi tinggi untuk punah begitu. Kemudian endanger ini apa ya resiko di alam untuk punah itu tinggi. Kemudian untuk least concern itu resikonya itu rendah, beresiko rendah. Kemudian near threatened ini apa bisa jadi dia suatu saat akan endanger. Kemudian vulnerable itu apa ya? Kalau vulnerable itu bisa jadi suatu saat itu endanger gitu. Risknya itu tinggi, resikonya endanger itu tinggi. Kemudian ada extinct, itu sudah jelas itu punah, tidak ada sama sekali dia di alam, seperti kasus harimau Jawa yang mana diberitakan kalau dia itu udah punah gitu. Tapi baru-baru ini peneliti menemukan rambut harimau Jawa gitu yang mana tentunya akan mengubah suatu status dari spesies. Kemudian data defisien ini kekurangan data ya, datanya atau kurang lengkap begitu. Kemudian not evaluated ini belum dievaluasi. Tentunya kategori-kategori ini membutuhkan effort, waktu dan apa para ahli ya yang memadai seperti itu. Nah, seringnya biasanya kita itu ahlinya itu masih sangat sedikit gitu untuk mengakses suatu jenis biasanya. Nah, seperti di sini itu kalau misalnya kita buka website IUCN nih, seperti pada jenis-jenis lumut ya yang di sini, yang ada di sana, yang di websitenya itu nanti di sini ada keterangan spesiesnya seperti ini, kemudian taksanya seperti ini, masuk ke apa. Kemudian nanti di sini ada statusnya list concern, ada juga yang endanger. Nah, kemudian yang di sini adalah trennya. Trennya itu stabil, berarti list concern-nya itu ya stabil. Kemudian endanger ini mungkin setelah di-assess itu ada perubahan status. Jadi ada decreasing. Misalnya apa terjadi alih fungsi lahan, kemudian ada aktivitas masyarakat di situ, kayak perkebunan atau semacamnya. Kemudian ada critically endangered yang tapi di sini unknown. Jadi trennya itu kayak belum diakses lagi gitu, sudah lama tidak diakses nih. Nah, ini masih jadi banyak sekali jadi PR-PR para ahli lumut di sini. Bermasalah lagi ya sepertinya. Iya Pak, ini Bu Faklan jadi kerja. Oh iya, laptopnya restart mendadak Pak. Laptop kembali. Karena memang 2 minggu yang lalu itu laptop saya yang sebelumnya itu mati ya Pak Kun. Jadi mati total, sama sekali nggak bisa dinyalakan. Terus yang ini saya nggak tahu nih kenapa lagi yang ini gitu. Ya memang sama sekali nggak bisa. Tadi itu mesinnya menyala tapi layarnya mati seperti itu. Slide-nya amankah, Bu? Eh,
Mau Slide-nya sudah dibantu share saya, screen atau bagaimana? Oh, sudah slide-nya dikirim? ada di sini ya, tapi sebentar. Merek apa itu Bu laptopnya? Asus. Yang ini Dell. Oh, Dell. Kalau yang sebelumnya HP, ini tuh sebenarnya laptopnya menyala, tapi eh layar hitam aja gitu. Oh, black screen. Kayaknya black screen ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanya dulu, mungkin ada ya mungkin bisa langsung open diskusi mungkin sambil ini menunggu menyala Ya, kalau misalnya. boleh, boleh. Silakan. Tadi sudah dijelaskan mengenai konservasi, terus bagaimana cara-cara konservasi gitu ya, terus macam-macamnya. Eh, ini teman-teman boleh menyalakan kamera yang sudah join, tapi sepertinya ini teman-teman tadi ada yang izin sholat, Bu Fafa, Oh dikiranya ya, lama mungkin ya. Jadi, oh iya ya. atau istirahat sejenak, mungkin Bu Fafa apa diperkenankan? Boleh sih Pak, boleh boleh. Saya juga Ah, sambil ah. menunggu ini ya, Boleh, kendala boleh. laptopnya ini. Kita mulai kembali jam 16, boleh Bu Fafa? Boleh boleh Pak, boleh. Nanti berkabar Silakan. saja. Jika masih terkendala, nggak apa-apa. Nanti Iya, berkabar saja. Baik, iya memang. Baik, silakan. mungkin Bu Fafa bisa ambil snack atau minum dulu kali biar nggak panik. Ya saya udah panik di tengah kuliah ya. Ah, ah. Kadang, aduh, apa ya ini yang bermasalah ya? Tadi mesinnya Ini sih lagi di nyala. kantor kan, Bu? Iya, Pak. Saya sedang di kantor. Hmm. Cuman memang agak sulit mencari, apa namanya, mencari ruang, apa ya, ruangan kosong gitu supaya fokus. Jadi saya dapat ruangan yang sepi gitu. Karena memang kami udah nggak punya ruangan, Pak Pun. Sama, apalagi di UNJ, Bu, pada ini dialihfungsikan semuanya. Oh iya. Sorry, ini saya rekod, Bu. Oh iya, maaf, Pak. Nanti saya cut di bagian ini deh. Iya. Iya, iya, iya. Itu layarnya tiba-tiba ada cahaya. Boleh, Bu, sembari menunggu teman-teman, Bu Fafa bisa istirahat juga. Silakan. Oh iya, iya, Pak.
puas.
Sudah pada join semua? Bisa kita mulai lagi nggak ya, Sam? Sudah bisa Ibu. Halo, Bu Fafa, boleh silakan. Oh iya Pak Kun. Baik. Aman ya? Insya Allah sudah sekitar 15 menitan, 10 menit lah nyala. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan ya. Tadi terkait dengan status jenis ya, suatu lumut, contoh status jenis suatu lumut. Ini saya coba share screen lagi. Mudah-mudahan nih kali ini aman ya. Nah, oke. Sampai sini tadi. Kemudian, nah ini tadi ada di sini yang merah-merah ini adalah status suatu spesies. Tadi ada list concern, endanger, critically endangered, vulnerable. Kemudian ini adalah tren dari jenisnya tadi, assessment jenisnya. Kemudian, nah kalau ini merupakan, jadi kalau di di IUCN itu grup-grupnya banyak sekali ya, ada animal, kemudian ada fungal. Kalau saya itu terlibat di fungal, pernah ikut workshopnya seperti itu, tapi juga pernah ikut pelatihan yang plant, yang tumbuhan tinggi juga. Jadi pada dasarnya prinsip mereka itu sama, yang membedakan adalah taksanya. Kemudian ada juga yang khusus bryophyte juga, itu ada grupnya sendiri. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya itu misalnya kita mau mengusulkan suatu jenis ya. Di sini ada spesies, kalau saya itu di lichen ada spesies Tecaria montagnei. Nah, anggap saja itu adalah suatu spesies A gitu ya. Nah, itu kita biasanya mempropos suatu jenis itu trennya dari distribusinya. Kalau di sini pada saat meeting itu kita membahas distribusinya ada di mana saja sih. Kemudian berdasarkan spesimen herbarium yang pertama, base datanya ya, herbarium, kemudian publikasi, kemudian ada perubahan nama. Nah, kalau misalnya di sini saya coba share di websitenya. Hmm, Oke, nih di restart lagi. Nah, kalau di websitenya ini saya coba share jenis dari lichen A, kemudian dia klasifikasinya masuk ke dalam mana. Nah, kalau yang di saya ini masuk ke suku Grapidaceae, tentu saja dia masuk kelompok fungi ya, karena dia lichen. Kemudian di sini ada assessment status. Jadi ada kita login dulu di di akun di sini. Biasanya nanti kalau saya itu akan membuat akun atau dibuatkan akun semacam itu. Kemudian ini jenis ini itu diusulkan oleh Jessica Allen. Jadi si Jess ini dia merupakan koordinator dari untuk fungal red list yang khusus lichen ya, lichen specialist group. Biasanya dia akan mengusulkan jenis-jenis mana saja yang akan diakses seperti itu. Nah, kemudian di sini ada Manuela Del Forno ini akan yang akan mengakses di si spesies ini. Nah, jadi informasi dari spesies ini apa saja, kemudian distribusinya, ini biasanya dia akan memasukkan ke dalam kategori-kategori asesmen tadi. Nah, kemudian di sini saya mencoba menambahkan informasi jenisnya, itu recordnya ada di mana. Sebelumnya itu belum ada di Indonesia ternyata informasinya. Tapi saya karena waktu itu saya konfirmasi, jadi apakah Tekaria ini jenisnya sebelumnya adalah Pyographina montagnei.
atau Grapis Montagne? Kalau iya, saya pernah baca di literatur ini bahwa dia pernah dilaporkan di Jawa, tapi itu pada tahun 1940-an kalau tidak salah itu publikasinya. Nah, dia pernah dilaporkan di Jawa oleh ahli likan yang sudah lama sekali ya waktu itu. Nah, jadi eh, saya baca bukunya ada gitu ya, laporannya tuh saya tulis ini sinonimnya. Jadi itulah kenapa tadi saya katakan bahwa taksonomi itu penting dalam proses konservasi, dan ini bisa dilihat dari upaya asesmen suatu jenis itu masuk ke dalam kategori apa seperti itu. Nah, kalau dilihat apa geographic range-nya, kalau ini saya katakan itu ada di Jawa, di apa namanya, di sekitar Gunung Gede Pangrango, yang mana kalau sekarang kalian main ke Kebun Raya Cibodas itu banyak sekali kan yang udah jadi eh, apa perkebunan masyarakat semacam itu. Artinya apa? Itu ada perubahan alih fungsi lahan yang sebelumnya, sebelum Indonesia merdeka, itu mungkin masih berupa hutan, kebun raya masih mungkin suhunya masih tinggi dan sebagainya. Nah, itu masih ada. Tapi ketika diakses lagi atau dicari lagi jenisnya, itu masih sulit ditemukan seperti itu. Nah, jadi di sini nanti akan otomatis keluar populasi dan trennya itu seperti apa. Kalau di sini kami hasil-hasil kategorinya itu adalah decreasing. Kenapa? Karena di sini kami mengumpulkan informasi terkait habitat dan ekologinya itu seperti apa, kemudian traits-nya seperti apa, itu ada aktivitas agriculture, kemudian ada apa perkebunan. Nah, seperti itu dan macam-macam di sini. Kemudian ini masih banyak sekali juga yang belum diberikan keterangan juga, tapi ini masih diusulkan, proses usulan seperti itu. Nah, kemudian eh, terkait dengan assessment tadi itu ada juga yang ini ya. Nah, ini biasanya kami mencoba mengakses suatu kasus ya. Kalau kalian misalnya buka yang tadi, nah ini. Yang pertama kita harus pegang eh, apa kriteria apa namanya ya? Buku panduan untuk pengelompokan suatu jenis atau mengkriteriakan suatu jenis itu ke apa. Nah, karena kalau yang kami pelajari itu sangat rumit ya, maksudnya panjang sekali gitu. Nah, ini rangkumannya sebenarnya. Jadi kalau suatu jenis kayak ini ya, biasanya kami diberi suatu jenis gitu bagaimana untuk mengakses. Nah, ini biasanya dikasih informasi seperti ini. Nah, kayak sikat ini. Di sini nanti ada apa? Distribusinya, kemudian nanti ada reproduksinya bagaimana, kemudian populasi, kemudian negaranya apa gitu. Nah, ini panjang sekali nih, population trend decreasing. Nah, ini sebenarnya akan udah jelas akan menentukan dia masuk ke kategori mana biasanya. Kemudian habitat dan ekologinya seperti apa. Terus kemudian ada nggak dia digunakan sebagai apa dan perdagangannya gitu. Nah, ini kalau di sini sikat ini apa dijual belikan ya, diambil dari alam secara ilegal seperti itu untuk para kolektor-kolektor. Nah, itu tadi yang saya bilang ini IUCN ini sangat erat kaitannya dengan perdagangan biasanya, perdagangan satwa dan tumbuhan liar. Kemudian nah, dari informasi ini biasanya ini kan ada seorang ahli yang mengumpulkan informasi-informasi yang seperti ini ya. Kemudian dia akan mencoba mengakses menggunakan ini tadi, masuk ke golongan-golongan tadi nih. Biasanya nih kita mengaksesnya mulai dari A dulu ya, dilihat biasanya tren populasinya ini bagaimana. Ini nanti kalau biasanya apa populasinya menurun. Nah, ini nanti bisa ke A3, kemudian nanti
berdasarkan observasi secara langsung. Nah, ini berarti A3A gitu. Nanti masuk ke kategori yang apa gitu. Karena di sini ada vulnerable, endanger, sama critically endanger gitu. Kemudian ada juga nih kan dari populasi ya. Kalau yang A itu dari populasi. Kemudian kalau yang B ini dari geographic range. Nah, ini ada EOO, ada IOO, ada EOO. Nah, ini area okupasinya, ada extent of occurrence-nya juga. Nah, ini ada misalnya semakin dia sempit gitu kan, terus hanya di area itu saja, kemudian kurang dari 10 km persegi gitu areanya. Nah, itu langsung masuk ke kategori critically endangered gitu. Kita masukkan kategori B, dia yang critically endangered berdasarkan EOO. Kemudian, sebaiknya ini biasanya kita mengumpulkan datanya tidak hanya satu kriterion aja ya, yang B itu tidak hanya itu, tapi biasanya ada A, ada B, ada C gitu. Kita gabungkan, dia masuk kemana gitu. Kemudian ada juga yang misalnya yang B2 ini, ada juga yang fragmented gitu, jadi yang terpisah gitu. Misalnya ada yang suatu area yang kecil tapi dia dipisahkan oleh adanya jalan gitu misalnya, atau adanya sungai atau semacamnya gitu, tapi hanya di area itu saja. Kemudian small population size and decline. Nah, jadi kalau ini itu kaitannya sama spesies yang sudah apa ya dalam fase reproduksi, dalam fase matang begitu. Nah, kalau di sini itu biasanya dilihat jumlah mature individualnya. Biasanya ada berapa di suatu populasi itu mature individualnya ada berapa. Karena ini berkaitan dengan reproduksi tadi yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian persentase mature individual dari subpopulasi itu berapa, seperti itu. Terus ada nggak fluktuasi jumlah mature individualnya begitu. Kemudian yang D, criterion D itu very small or restricted population. Jadi misalnya jumlah mature individualnya itu udahlah dia di area yang kecil, begitu kurang dari 10 km persegi, kemudian mature individualnya kurang dari 60, ini kan sangat sedikit ya, maksudnya udah masuk dua kriterion itu tadi udah masuk critically endangered. Jadi yang tadi itu misalnya si spesies sudah area okupasinya EOO-nya itu kurang dari 10 km. Kemudian ini kan kriterion B ya, geografiknya. Kemudian yang D, dia juga masuk nih number of mature individualnya ini sedikit sekali, kurang dari 60. Nah, dari kriterion B dan D aja udah 2 gitu. Masuk ke critically endangered. Kemudian apa? Kuantitatif analisis ini. Jadi memang ada analisis yang untuk menentukan dia kemungkinan punah di alam seperti ini. Tapi kalau misalnya dari informasi yang ini ya, yang biasanya kita mencoba latihan untuk mengakses suatu jenis seperti ini, itu kebanyakan kami itu sampai yang kriterian D. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dari 2 aja, misalnya di sini kriterianya endanger, di sini critically endanger. Kemudian di sini tidak ada informasinya, misalnya tidak ada informasi small population and decline-nya, atau mungkin ya kira-kira kalau misalnya number mature individuals-nya itu dahlah range-nya kecil, berarti kan mature individualnya juga otomatis sedikit gitu ya. Yang ini tidak ada, number maintenance subpopulation ini tidak ada, atau mungkin ini bisa langsung sambung ke sini kali ya. 3 sudah critically endangered, berarti status si spesies ini gitu ya, si sikat ini langsung kita kategorikan critically endangered. Tapi tentunya itu kan perlu mengumpulkan informasi yang banyak ini, jadi seperti ini.
informasi yang dikumpulkan harus banyak, dan biasanya asesmennya itu kan mungkin bertahun-tahun ngumpulinnya, atau juga dari publikasi-publikasi yang sudah ada begitu. Makanya ketika kita biasanya meeting untuk mengakses suatu jenis, itu biasanya eh, penentuan ini berdasarkan diskusi gitu dan data-data yang sudah ada gitu kira-kira. Oke. Hmm. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh, silakan yuk bertanya. Ini kayaknya menarik sekali ya. Saya nggak tahu apakah kalian sudah mendapatkan materi konservasi ini ya di mata kuliah yang lain. Belum ya? Iya belum Pak, dan saya juga masih belum paham Nah, sih ini itu. something new nih, Bu Fafa, Iya. anak-anak. Yes. Karena kan biasanya materi konservasi itu kan materi biologi umum ya, Bu Fafa ya. Maksudnya Hmm. berlaku untuk hampir semua makhluk hidup gitu, tidak Hmm. hanya lumut. Hmm. Uh, Oke. Nah, silakan boleh bertanya nih, kira-kira apa nih? Ada pertanyaan nggak? Harusnya sih ada ya. Kalau nggak ada yang tanya, berarti kita yang tanya, Bu Fafa. Atau ada yang mau didiskusikan? Biasanya saya begitu soalnya. Oh, iya. Saya Berarti kan kadang sudah paham ya. mungkin kalau konservasi saya kurang tahu apakah diberikan ya Pak sebelumnya. Sudah diberikan belum ya? Kalau di Kalau di biologi, mata kuliah yang khusus membahas konservasi tidak ada. Cuman sepertinya dibahasnya di ekologi. Itu pun di Oh, semester 6, Bu Fafa. oh iya 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 iya. Semester 6. Nah, untuk yang benar-benar seharusnya menarik sih materi konservasi ini dibuat mata kuliah khusus ya. Mata kuliah pilihan yang mana memang benar-benar membahas konservasi. Karena memang isu konservasi ini lagi gencar-gencarnya ya. Banyak sekali diversitas yang mulai turun keberadaannya, keberlangsungannya gitu ya. Ini kita bicaranya tidak hanya lumut sebenarnya. Jadi dari berbagai organisme. Begitu ya Bu Fafa ya. Mungkin Bu Fafa konsentrasinya di bidang ini ya, kriptogam ya. Mungkin Izin Pak, organisme-organisme eh, kriptogam. Bu Fafanya ada kendala Pak, jadi Oh tadi iya. Sudah hmm, masuk lagi Pak, mohon maaf. Ini nge-freeze kemudian aduh layarnya aduh oh alam ini. Nggak apa-apa Bu. Kayaknya dia kepanasan atau gimana saya kurang ngerti dah ini ya Pak ya. Mohon maaf tadi diskusi saja berarti kita ya Pak ya. Boleh. 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 Silakan yuk, diskusi yuk. Siapa nih? Niken Tadi sepertinya ya tadi Pak Kun mau tanya tentang bertanya. apa ya? Enggak sih Bu, saya cuman meng-highlight aja tadi materinya Bu Fafa agar Mm-mm, anak-anak mm. terpancing untuk ada yang ingin didiskusikan. Oh Sepertinya iya. Niken ini Bu ingin bertanya sepertinya. Iya iya, silakan nih kan. Enggak, Pak, saya nggak mau bertanya. Oke, berarti kita yang tanya nih Niken. Kalau menurut Niken sendiri, kalau misalkan kita dihadapkan dengan organisme yang masuk ke red list nih, Niken, apa yang akan Niken lakukan kira-kira? Biarin saja atau ya udah atau bagaimana? Tuh, tutup mata, tutup kepala. Gimana nih Ken? Jadi kalau nemuin jenis nih yang kira-kira sudah diidentifikasi terus red list dia endanger tuh gimana? Mm-mm. Tapi dia Setelah diperdagangkan. diidentifikasi ternyata red list nih, waduh, langsung gembira atau kayak gimana tuh gimana? Gimana kira-kira? Oke, mungkin dibantu temannya kali ya. Boleh dibantu siapa ya? Salsa deh boleh, Salsa. Salsa Bella.
Ini di Salsa kok Ya udah. malam ya? Di kami masih pagi loh. Kita sore, Pak. Oh iya. Bu Papa sore ya? Saya masih pagi Bu di Iya. sini Bu. Oh iya, Pak, itu kelihatan dari jendela. Iya. Silakan Salsa. Apa yang Salsa lakukan kira-kira kalau berhasil ident sampai oh ternyata terdeteksi nih red list. Apa yang Salsa lakukan? Saya nanya aja boleh nggak, Pak? Halo. Ya boleh, boleh, boleh. Ya, saya punya pertanyaan, Pak. Tadi kan ada satu konservasi yang di mana yang DDT ya data deficient ya. Nah, itu maksudnya kurangnya data itu bagaimana ya, Pak? Kan maksudnya kan apakah itu baru terjadi gitu kekurangan datanya? Apa emang setelah sekian lama gitu tidak ada penambahan data apa bagaimana ya, Bu? Baik, izin menjawab ya. Kalau data defisien ini apa ya? Bisa dikatakan dia itu kelimpahannya banyak, tapi belum ada datanya gitu. Belum ada data yang cukup terkait si jenis A ini, jenis si spesies ini gitu. Jadi em, jenisnya udah dipropos, tapi data yang dimasukkan itu belum cukup gitu. Tapi di alam kita tahu dia jenisnya banyak gitu. Jadi belum belum cukup data untuk mengkategorikan dia masuk ke apa gitu. Jadi, halo, jangan-jangan freeze lagi ya? Ya, masuk Bu, masuk. Oh, masuk. Iya, Silakan. ya. Jadi kita mau melihat resikonya itu seperti apa gitu ya. Jadi datanya itu memang kurang kurang untuk mengakses si spesies ini. Dia bisa dikatakan juga dia itu jenisnya itu melimpah juga sih sebenarnya atau tersebar di mana-mana gitu. Ada maksudnya persebarannya cukup banyak lah gitu, widespread gitu. Tapi data yang dimasukkan sih itu masih belum cukup begitu. Nah, begitu Salsa. Sebenarnya sudah komplit ya jawabannya Bu Fafa ya. Iya, Jadi jadi mm, tidak perlu saya tambahkan, sudah jelas. Jadi ya memang ketika kita mengidentifikasi atau mengumpulkan data untuk mengkategorikan satu organisme, itu butuh kelengkapan data ya Bu ya. Kalau misalkan datanya tidak lengkap ya kita tidak semerta-merta langsung, ya udah kita langsung golongkan ini aja, red mm, list aja atau bagaimana gitu kan nggak bisa ya. Jadi mungkin mm, penelitian tidak hanya sekali dua kali, memang harus berkelanjutan. mm. Iya, benar. Benar sekali sih, Pak. Jadi kayak untuk mendata suatu jenis ini masuk ke apa itu penelitiannya butuh mengumpulkan informasi yang banyak. Misalnya kalaupun saya meneliti taksonominya, terus kemudian saya eksplorasi, tapi Pak Kun itu meneliti apanya ya, populasinya Metabolit gitu. sekunder misalkan, atau ya Heeh, etnobotaninya, populasinya. ya Atau etnobotan populasi. treats apanya ya, usesnya lah, kegunaannya lah di Hmm, masyarakat gitu, gitu kan. Nah itu bisa melengkapi gitu, saling melengkapi datanya gitu. tuh. Jadi jelas untuk satu spesies itu tidak hanya eh, bergantung pada satu dua literatur saja ya Bu ya. Bisa jadi Mm-mm. banyak sekali literatur yang dikumpulkan untuk menentukan dia masuk ke status apa. Iya betul Pak. Terus kemudian yang satu lagi kayak tadi alih fungsi lahannya itu misalnya tadi itu kan ada yang observasi secara langsung kriterion A tadi kan, tapi di kolom sebelah kanan tadi ada bagian A itu observasi secara langsung. Jadi misalnya ketika misalnya Bapak mau mengakses jenis Leucobrium misalnya. Kemudian saya di satu wilayah ya, misalnya pulau yang terpencil kayak misalnya di Enggano gitu ya. Nah, saya waktu ke sana ternyata melihat wah ini alih fungsi lahan besar-besaran nih gitu. Ada
mungkin ibu kota provinsinya mau pindah nih ke Pulau Enggano gitu misalnya. Nah, jadi dibabat habis-habisan tuh hutannya. Nah, itu kan berdasarkan observasi secara langsung gitu dari misalnya dari media atau dari informan gitulah semacam saya yang peneliti langsung datang ke lapangan atau mungkin Pak Kun sendiri yang datang ke lapangan melihat wah ini udah terjadi perubahan atau deforestasi lahan gitu secara besar-besaran gitu. Gitu Pak. Saya juga Bapak serius sudah ke Pulau Enggano, Bu? belum senior-senior Kira saya. kenapa? Saya saya cuma masih Sumatera, Loser, em, Sumatera, Jawa, Maluku baru itu. Oh, saya pikir Kalau tadi Sumatera. ceritanya beneran. Itu contoh ya Enggak, berarti. iya, saya karena keinget ada senior saya yang nemuin Zingiberase yang statusnya Mm-mm. itu apa ya? Pokoknya statusnya udah berubah gitu ya di alam itu dia nemuin lagi, terus kemudian akhirnya diperbanyak di kebun raya gitu karena terkait statusnya tadi Pak. Kalau kita tahu kan Zingiber itu masuk ke empon-empon ya Pak ya. Ya, betul. Biasanya, oh ya, jadi apa pemanfaatannya itu biasanya kan lebih banyak ya kalau Zingiber untuk kesehatan begitu kan bahan Lebih baku konsumsi lah obat. ya. Mm-mm, Mm-mm. itu jadi makanya kayak dibudidayakan gitu di kebun raya. Oke, oke. Bahkan beberapa kebun raya memang ada ini ya, khusus area yang dimanfaatkan untuk menumbuhkan atau budidaya tanaman-tanaman zingiber. Kayak di KRB itu Ada, juga ada, Bu, wilayah khusus untuk tanaman obat gitu ya, dan memang dominannya adalah dari zingiber ya ada gitu. di kebun raya Cibodas juga ada blok-blok tanaman Oh, obat biasanya Pak. Terus ada blok palem-paleman yang memang itu biasanya peneliti membawa dari lapangan, terus misalnya dia new spesies begitu, biasanya ditanam oleh penelitinya di kebun raya atau di apa di kebun-kebun percobaan gitu diperbanyak gitu sih Pak. Kalau udah kaitannya sama jenis yang hmm. status IUCN-nya endanger atau mungkin tadi apa ya critically endangered. Nah, itu biasanya kalau peneliti itu kan tahu ya ada yang ahlinya ya di taksa itu. Jadi dia apa ketika di lapangan dia akan membawa steknya gitu, bibitnya gitu, Pak. Jadi untuk diperbanyak. Gitu. Iya, iya. Ya ini privilege juga ya untuk para peneliti tumbuhan biasanya, Bu ya. Kita Mm-mm. melakukan perbanyakan itu juga dalam tanda kutip lebih mudah daripada yang memang objek kajiannya hewan gitu kan. Misalkan kita nemukan Iya. misal kodok yang atau kata yang apa masuk red list misalkan ya kita tidak bisa semerta-merta bisa memperbanyak mereka gitu kan. Mm-mm. Badak gitu kan. Itu Mm-mm. susahnya minta ampun. Nah, itu mungkin bisa jadi privilege para peneliti tumbuhan sih. Memang Iya sih, Pak. ya metode propagasi itu cukup penting. Betul. Betul yang biasa mungkin dari kultur jaringan ya, Pak ya. Mm-mm, mm-mm. Terus apa yang kalau misalnya yang tanaman hias itu kan ada yang mungkin kayak anggrek gitu statusnya juga kan mungkin lebih banyak ya yang wild wild orchid ya. Nah, itu Wild daripada orchid betul. ya yang wild orchid biasanya ya mungkin kan orchid itu kan susah ya Pak untuk ditumbuhkan secara alami ya. Biasanya dia Betul. tergantung substratnya kalau cocok gitu. Karena bijinya kan tidak punya apa endosperma ya, apa Mm-mm. cadangan makanan gitu. Dan apa biasanya dibantu mikoriza juga pertumbuhannya. Kemudian jadi apa namanya sangat sulit gitu dia untuk bijinya itu berkecambah. Bijinya itu kan seperti serbuk ya. Kalau mungkin ada yang tahu biji anggrek seperti apa, nah itu seperti serbuk gitu. Kayak Kayak apa ya? powder ya. Powdery lah pokoknya, serbuk-serbuk gitu. Mm-mm. Jadi kan sangat susah gitu, rentan sekali gitu kan. Jadi makanya mungkin ada beberapa jenis anggrek juga yang masuk ke red list IUCN yang statusnya mungkin endanger seperti itu, Dangerous. kemudian dipropagasi di lab begitu, Pak.
Nah, itu. Karena di dunia apa trennya juga perdagangan tumbuhan, semua anggrek itu termasuk kategori dilindungi kalau kita di Indonesia. Nah, itu agak-agak repot ya, Pak. Jadi agak sulit gitu untuk menembus keluar biasanya. Semua jenis anggrek soalnya. Karena anggrek itu hibridisasi antar genusnya itu kan cepat sekali gitu. Iya, betul. Apa Tapi unik Bu, mudah bukan cepat. beberapa pekan yang lalu ini kan teman-teman juga sempat ke lapangan ya Bu ya, jalan-jalan gitu untuk praktikum diversitas. Beberapa di antaranya menemukan anggrek memang. Beberapa Mm-mm. menemukan anggrek yang memang dia tumbuh liar, tumbuh alami gitu. Tapi kebanyakan yang tumbuh liar memang jarang sekali ditemukan sampai berbunga ya. Karena memang mungkin Iya. faktornya tidak mendukung mereka untuk melakukan perbungaan gitu. Mm-mm. Tapi ada Bu, dan itu unik gitu. Artinya ya ada satu faktor yang memang kadang anggrek itu bisa tumbuh gitu. Entah itu kita nggak bisa menerka ya, mereka tumbuhnya memang apa itu namanya bibit yang memang sengaja ditempel. Tapi kalau kalau sengaja ditempel kayaknya enggak ya, karena tinggi banget Bu di atas pohon gitu. Itu Mm-mm. otomatis pastinya kan ini ya alami gitu. Tapi sekali Mm-mm. lagi memang betul anggrek itu tidak semerta-merta mudah banget tumbuh. Jadi ada beberapa faktor yang memang harus dikondisikan. Mm-mm. Itu Mm-mm. kita masih berbicara anggrek ya. Kalau lumut sendiri memang lumut sepertinya mudah tumbuh ya Bu ya. Kalau faktor yang apa itu namanya? Kalau faktornya mendukung. Tapi kalau Mm-mm. faktornya, misal nih kita ambilnya dari lokasi dataran tinggi, kita tumbuhkan di dataran rendah dan iklimnya lumayan panas seperti di Jakarta, itu akan jadi PR sih sepertinya. Jadi kita harus Iya, setting lokasi dan seterusnya. Begitu ya, Bu ya. iya. Ini Kalau saya teman-teman rasa sebenarnya belum gitu. belum pernah sampai ke sana sih, Bu, prakteknya. Artinya menumbuhkan lumut yang mereka ambil dari lapangan, terus tumbuhkan Mm-mm. secara langsung itu belum ke sana ini anak-anak. Mm-mm. Tapi Mm-mm. Pak, gini Pak, kemarin itu saya sempat ketemu di Ya, Instagram Pak, tempat buat bikin terarium dari lumut. Itu saya pernah nge-share di grup juga. Itu tuh tapi mahal sih Pak, 300.000 kali ya waktu itu. Di mana itu Samuel? Nah, bentar, saya bukan lagi Pak. Apa terariumnya ya? Boleh tuh share di grup. Iya, itu ketemu workshop ini Pak. Harga terarium. Bikin Iya Bu, terariumnya tiga Bu, ratusan. 200.000, Iya. 200.000. Betul, betul Oh, dua Sam. ratus. Semahal Oh, itu memang. Dan itu apa ya? Kan dia lumutnya juga tumbuh Sam di dalam. Untuk apa? Memanage itu supaya tetap bersih, supaya mereka tetap tumbuh itu kan nggak mudah ya. ya itu sudah saya kirim linknya. Coba saya lihat. Iya. Nah, itu ada jenis Leucobrium yang pertama ya, yang pertama videonya itu. Nih jangan-jangan Samuel terselubung nih di endorse ya. Enggak, Pak. Saya waktu itu lagi nge-scroll Instagram aja, Pak. Tiba-tiba kok ada keluar gitu. Ah, Jadi, itu. Saya pikir Iya, ya tuh dia itulah ternyata urusan terarium memang algoritma. semahal itu ya buat maintainnya ya, Bu. Iya, iya memang semahal itu kalau di luar negeri ya, kalau dirupiahkan itu 500 ribuan lah, Sam. jadi memang bisnis ini lumayan ini sih menjanjikan untuk terarium. Cuman kita harus pintar-pintar cari pangsa pasar. Iya, dan Betul, harus pintar merawatnya, Pak. betul. Sebenarnya kalau kalau merawat bisa diserahkan ke customernya sih Bu yang beli. Cuma edukasinya itu Iya, loh. Kita iya, harus iya, memberikan iya. fasilitas edukasi ke customer kita sehingga nggak semerta-merta ketika sudah terjual kita lepas gitu ya kayak jualan tas, jualan buku gitu ya. Enggak, tapi Mm. pasti mereka akan kembali ke kita. Entah itu tanya-tanya Mm. ataupun apapun gitu. Ya seperti Mm. inilah plus minus kita kalau bisnis hidroponik, kita jualan hidroponik kit kan begitu ya Bu ya. Biasanya
customernya akan balik lagi. Tanya lu, ini kok nggak bisa, ini kok gini gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya itu kok Makanya mahal. kebanyakan ya Kobrium ya. Gitu. Mm-mm. Iya Pak. Oh, ada lagi kalau misalnya ini saya pernah ke pameran aquaculture di tahun 2019 apa 2020 gitu ya, 2019 kayaknya sebelum corona itu. Jadi mereka itu yang para apa ya, para penghobi akuarium ya, atau yang memang jualan gitu ikan gitu, itu mereka eh juga apa ya, memasukkan lumut ke dalam akuariumnya gitu untuk habitat si ikan-ikan tadi. Nah, jadi ternyata kalau di sini juga lumut udah banyak digunakan gitu. Atau mungkin kalau kalian nih anak-anak mahasiswa yang hobi nongki-nongki nih, ada yang pernah ke fore nggak? Ore Kurang Bu. Cafe, coffee. Fore, iya. Ada yang pernah ke fore? Itu Samuel punya membernya itu kayaknya. Enggak Pak, saya aja ya gak minum kopi Pak. Oh, Kalau misalnya ada yang pernah ke fore, coba kalian perhatikan itu dindingnya. Nah, dindingnya itu eh apa ya? Lumut gitu. oh iya, Banyak kan don't lumut. touch ya, karena itu lumut hidup. Betul Bu, saya lagi baru sadar. Pernah lihat ya, Ternyata Pak? setiap fore itu memang kayak gitu Bu. Jadi memang dia Betul, itu kayak betul. kayak menjual environment, iya, based on environment gitu, nature gitu, ya nggak sih? Iya, Jadi memang iya dekorasinya benar. dekorasi hidup. Betul, Pak. Jadi gini, saya kan ke fora yang di Cibinong. Kemudian saya gini, Ah, penasaran aja kok kayaknya kenal meskipun dia ada yang diwarnai, ada yang enggak gitu ya. Tapi saya lihat kayak kebanyakan diwarnai ada merah, hijau gitu. Saya lihat kok kayak kenal strukturnya dari jauh saya deketin, loh ini kan lumut gitu. Terus teman saya yang di Kalimantan itu ke fora juga, loh ini kan dekornya sama gitu. Ternyata kayaknya company ini memanfaatkan lumut gitu ya, ditempel-tempel seperti itu untuk dekorasinya gitu. Kamu bayangkan berapa gerainya di Indonesia aja udah butuh berapa lumut gitu. Kalau lumutnya makanya Korea yang mahal banget ya Bu ya. 11 iya 12 Starbucks sih sebenarnya. iya mahal mahal sekali ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi dari dekorasinya aja unik gitu ya. Kemudian sebenarnya dari 2010 itu sebenarnya di Singapura, Pak Benito Tan almarhum itu ahli lumut di Asia Tenggara ya. Itu beliau apa pernah berfoto ada suatu kafe yang dia itu membuat seperti itu lumutnya tuh di dinding gitu, di dinding. Terus sebenarnya itu konsepnya udah lama, tapi mungkin Fore baru masuk ke Indonesia itu baru kelihatan, oh seperti ini ternyata bentukannya Iya gitu sih betul. Pak. Sebenarnya search di Instagram, di TikTok juga banyak sih yang membahas Iya, itu. Karena memang itu iya. ikonnya Fore itu lumut ya. Oh ya, Nggak tahu. ikonnya Fore Oh, ya Pak ya, saya nggak iya tahu, cuman betul Bu. lewat aja itu udah loh Kayaknya ini ownernya kayak kenal. ini deh, mantan kelas biologi Bu. Iya mungkin ya Pak, atau desainernya mungkin ya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Mungkin Samuel kalau bikin kafe apa gitu Samuel. Paku Oh, kali ya ini sih Samuel. Pak, saya kan buka TikTok juga nih Pak. Sebenarnya baru-baru akhir ini juga. Jadi tuh saya ketemu hiasan dari tulang-tulang ikan terus ini Pak. Jadi tuh saya ngeliat ini ada lumut Pak. Ternyata emang lumut itu bisa diawetin fresh gitu ya Bu Pak. Jadi bisa jadi pajangan di hiasan di pajangan gitu. Jadi dibikin latar atau saya kasih linknya aja kali ya. Ya, coba kasih linknya Sam. Apa yang Iya, pakai ini bukan tulang apa ikan digerogotin. cairan Iya kayaknya sih gitu ya Bu. Soalnya saya kurang cairan paham apa juga Bu. bukan? Coba Nih, Pak. ada nanti ada suaranya.
Oh iya keren ya. Ya itu Pak, jadi kan saya ngeliat tulang-tulang ikan ya. Jadi karena lagi bosen juga, jadi saya ngeliat gitu kan. Terus ketemu Hmm. ada pakai lumut. Jadi tuh emang lumut itu bisa diawetin fresh gitu atau gimana ya Bu? Jadi itu kelihatannya kayak masih fresh banget sih. Kayaknya sih, bentar saya belum bisa membuka ya. Mbak, saya Iya lihat Bu. kok hitam semua di saya ya. Bentar. Harus watch and follow ya. Watch doang bisa sih Bu. Hmm. Oke, ini tulang ikan apa? Pakai pilox ya. Ya itu katanya dicatin gitu Bu sama ada yang masih fresh gitu. Oke, dicat ikannya. Tapi kayaknya dia nggak pakai ini ya. Substratnya ini aja ya. Tanah sedikit dilem, terus ditempeli lumut-lumut ya. Iya Bu. Jadi itu kayak lumut apa yang mau nih? Saya kayak lumut yang udah mati kan dibilang. Terus Ini kayaknya belum ditempel-tempel. mati deh. Nah iya Bu, makanya itu saya takutnya kan itu kan ada yang masih hidup gitu ya. Keren aja sih Bu, kalau menurut saya. Hmm. Iya, iya, menarik ya. Jadi kayak sebenarnya bikin kesenian mini seperti ini emang banyak sekali menggunakan lumut memang. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, sudah saya lihat. Iya, begitu Sam. Tapi kalau kalau itu mungkin masih kecil lah ya skalanya. Tapi kalau misalnya kayak Fore tadi kan itu udah besar ya, gerainya cabangnya ada di mana-mana lah gitu ya. Nah, itu kira-kira tuh butuh lumut berapa banyak? Terus kemudian apakah dia membudidayakan seperti itu? Terus lumut yang digunakan dari jenis apa? Terus masuk kategori apa? Sudah diakses belum sama apa namanya? Sudah di sudah diakses belum sama IUCN begitu. Nah, kalau misalnya dia pabriknya lebih apa makin banyak gitu ya, gerainya makin banyak, terus kemudian berapa lumut yang digunakan. Nah, itu memang dari segi estetik gitu kan. Ya, dari segi itu seninya memang bagus gitu, tapi kita juga harus lihat bagaimana kondisi lumut yang digunakan itu tadi gitu. Kalau misalnya dia melakukan pembibitan atau perbanyakan gitu kan, mungkin dia akan aman lah gitu. Tapi kalau misalnya yang mengambil dari alam kan kita juga apa ya harus was-was juga gitu loh Sam. Jadi kayak eh bagaimana nanti kelimpahannya di alam juga harus itu nanti dipertanyakan gitu. Itu sih kalau dari saya. Tapi memang menarik sih itu lumut Iya, itu gitu. mungkin itu bisa jadi alternatif aja sih Bu. Maksudnya buat UAS kan karena rencananya kami membuat terarium ya. Mungkin itu bisa jadi alternatif buat penilaian UAS aja begitu Bu. Iya, iya, iya. Nah, mungkin mau ada yang buka usaha sampingan terarium kalau ditekuni lumayan. Susah sih Bu buat rawatnya buat anak mahasiswa seperti kami Bu. Mana tahu mau coba buka usaha itu kan. Jadi eh
bisa kewirausahaan lah. Saya nggak tahu kalau di biologi UNJ ada nggak ya mata kuliah kewirausahaan. Kalau saya dulu waktu S1 ada mata kuliah kewirausahaan dan biasanya berkaitan dengan biologi gitu. Nah, nanti ada misalnya produk-produk yang misalnya kayak madu gitu. Kemudian apa eh membuat souvenir-souvenir gitu yang dari bunga atau semacamnya gitu. Jadi kayak apa ya memanfaatkan bahan alam untuk jadi suatu produk bernilai ekonomi gitu ada. Mungkin bisa diaplikasikan ya. Mungkin saya ada lagi nggak kira-kira ya mau bertanya? Entah, tadi saya nge-share link ya, terus karena saya nggak bisa lihat itu videonya, kalau watch only dia nggak bisa, terus saya jadi watch and follow, terus orangnya nge-follow saya deh, request follow. Aduh, ada yang mau didiskusikan lagi, ditanyakan lagi, kira-kira? Nanti mungkin sesuai silabus yang sudah disampaikan Bu Pinta ya. Nanti di akhir kita akan ada rencana membuat terarium bersama ya. Betul nggak sih? Iya, Pak, betul, Pak. Nah, nanti kalau ada kesempatan Bu Fafa posisi di mana sih kantornya? Saya di Cibinong, Pak. Oh, Cibinong. Lumayan ya. Mm-mm. Maksudnya Iya. barangkali mau bisa mampir gitu maksudnya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Nanti Lumayan sih. mungkin lihat jadwalnya dulu ya, Pak ya. Kalau itu membuat terarium itu akhir semester atau setelah Akhir ketika semester, UAS Bu. atau setelah? Saya belum konfirmasi ke Bu Pinta apakah ini nanti jadi proyek UAS sehingga nilai UAS diambil dari situ atau bagaimana. Hmm, Eh, baik. yang jelas ya kita belajar lumut paling tidak kita juga belajar bagaimana memanfaatkannya gitu. Salah satunya ya kita mengangkat nilai jualnya lah paling tidak gitu. Mm-mm, mm-mm. Dari situ. Iya, bisa Tapi tadi bisa sih, Pak. menarik sih tadi link yang sudah di-share siapa Samuel. Mm-mm. Ternyata ada Bu teknik pengawetan lumut yang ini kayaknya saya baru kenal deh karena ya udah ya selama ini kan kita kenalnya kita dapat lumut kita tumbuhkan gitu kan ya. Ternyata ada Mm-mm. juga ini dengan beberapa metode ternyata dan itu sudah aplikasi ke barang-barang seni jatuhnya Bu. Jadi kayak pajangan dan seterusnya itu memang yang digunakan lumut tapi lumutnya sudah mati. Tapi Mm, mereka mempertahankan warnanya dengan zat pewarna tertentu. Jadi kayak mm-mm. jatuhnya kayak herbarium, tapi nggak kering gitu loh. Unik Oh, ya. Nanti coba bukan deh. pakai resin ya, Pak ya? Bukan ya? Bukan Bu. Oh, Coba-coba iya, nanti iya. kalau ada kesempatan saya coba baca-baca dulu ya, karena mungkin ini something new buat saya pribadi. Oh, iya. Atau ada linknya atau ada bahannya boleh di-share, Pak. Karena untuk Indonesia sendiri kan pemanfaatan lumut itu ya kalau sekarang sih sudah kalau di Jawa ya saya melihat banyak gitu. Kalau di Riau tempat saya itu masih belum gitu. Dan kalau dulu kenapa saya itu neliti lumut juga waktu saya kecil itu kan suka main-main di kebun sawit ya Pak. Jadi kalau pelepahnya itu sudah dipotong terus banyak serasah di apa sela-sela pelepahnya itu, nanti ada banyak lumut itu yang bantalan lumut yang tumbuh di situ. Nah, biasanya saya main rumah-rumahan tuh Pak. Karena dia seperti karpet kan, kecil gitu. Seperti miniatur gitu. Miniatur karpet-karpet gitu. Nah, itu ternyata pas saya kuliah, terus kemudian eh sa- apa sekarang itu lumut ternyata banyak sekali dimanfaatkan. Bahkan yang saya ketemu itu yang dijadikan apa tumbuhan air oleh apa orang-orang aquaculture itu. Aquascape ya Bu ya. Ya, Banyak aquascape. Nah, kompetisi-kompetisi itu. aquascape Nah, iya di kalau di PB uh, Pak ada apa aquascape itu
biasanya dia ada aquafest ya. Kalau suami saya itu kan di aquaculture ya, Pak. IPB itu setiap tahun membuat acara aquascape namanya. Terus di situ aquafest. Nah, di situ biasanya ada pameran-pameran aquascape. Nah, itu bagus-bagus sekali itu. Harganya lumayan Iya Bu, kita bagus-bagus. search di YouTube aja itu orangnya luar biasa sih, yang bikin telaten banget, nempelin Mm-mm. satu-satu gitu kan. Mm-mm. Iya. Nah, kalau kemudian kan waktu 2020 ya semasa pandemi kan kita kayak lockdown gitu kan agak sulit ya Pak ya. Jadi kayak mencari aktivitas apa gitu. Saya sama suami coba membuat aquascape sendiri gitu dan memang manajemen akuariumnya itu sangat luar biasa gitu. Repot sekali. Kalau tidak tuh nanti ada alga yang tumbuh banyak gitu. Jadi harus telaten kalau itu. Sama kayak terarium mungkin ya. Iya, telaten sekali ya Bu ya, membuat aquascape sendiri. Kayak pandemi apa jadi kayak aduh Oh iya ngapain iya iya. ngapain nih gitu. Iya sih, berkebun aquascape kan sempat viral ya. Ya, iya betul sama apa dulu itu menanam ya bunga-bunga Iya, aglonema yang dulu itu ya Pak. aglonema, kaktus, terus apalagi tuh apa sih istilahnya itu? Tanamannya kak kaktus itu loh. Iya yang apa ya? Yang kaktus kecil-kecil itu kan Pak. Yang nggak berduri. Iya, heeh. Ada itu. Viral-viral pada masanya udah 24 tahun lalu ya Pak ya. 4 tahun yang lalu. Iya. Oke, ini sudah jam 17 Bu. Oh iya, tadi kita mulai jam berapa ya Pak? Jam 16.06 ya. Eh, 16.06 atau 14, 16.07? 15 Kok berapa 5? sih ya? Iya 15.06 atau 15.07 kalau nggak salah. Oke. Oh iya Saya Pak, lupa. saya itu mau minta ini list Betul. absensi ya Pak dari pertemuan berapa itu ya? Oh iya. Form 05, Form 06 nanti disiapkan sama Samuel, Bu. Biasanya kita Oh, poolingnya di terakhir sih, Bu. oh iya iya. Karena Ah, saya ini kan mau masukin apa namanya logbook logbook. ya. Nah Mm-mm. iya. Nanti akan disiapkan. Ini kita sudah Iya. pertemuan keberapa dengan Bu Fafa ya? Pertemuan keempat Bu. Pak, masih ada 2 pertemuan lagi. Oke. Makanya saya tanya UASnya kapan ya kalau Ah, di ah, ah, ah. UNJ gitu. UASnya Juni, Bu, kita. Juni awal Juni di tanggal tengah 13. Insya oh Allah itu start pertengahan ya. UAS. Tang, tang, Oh, kok 13 sih? Tanggal apa? 10 itu mm-mm, sudah start UAS. mm-mm, Gitu. Tapi biasanya kita sediakan 3 pekan sih untuk UAS karena memang ada beberapa yang kena libur kan ya, jadi kayak molor ke mm-mm, belakang gitu loh. mm. Gitu. Iya, jadi kan saya khawatirnya sebelum UAS itu belum selesai gitu khawatirnya. Jadi apa Harusnya sih kira-kira kalau kapan? hitungan sekarang sisa berapa Bu? 2 pertemuan ya? Berarti kan 27 Iya, sama 3. iya, iya, 27 Nah, sama 3 ya. Berarti masih cukup 27 ya, sama Pak ya? 3. Berarti nanti tanggal 10 kemungkinan kita akan bersama bikin terarium Mm-mm, ya. Mungkin teman-teman saja mungkin ya Bu Fafa kalau mau hybrid juga boleh. Nanti kita akan fasilitasi Zoom untuk menonton mm-mm. aktivitas teman-teman ini di laboratorium gitu ya. Tapi saya enaknya langsung deh, Pak, kayaknya. Nah, ya itu Tanggal 10, tanggal 10 tuh hari apa ya, Pak? Senin. Senin ya? Oh iya, iya, iya. Senin. Nanti saya coba tanya dulu apakah ada jadwal kosong gitu. Nanti saya mau pengen juga gitu ke sana ya. Saya udah pernah ke UNJ dulu Pak karena ada seminar itu tahun Asik ya. 2019. Mm-mm. Di tengah-tengah kota ya Pak ya. Iya. Turun Iya. halte Rawamangun. Sekarang namanya ganti ya. Dulu Apa UNJ. Pak? Turun halte langsung di UNJ-nya bisa. Oh, kalau dari naik KRL Pak? Naik KRL bisa turun di mana ya? Ke Di Manggarai dulu sih Manggarai. Pak. Manggarai. Manggarai Jauh. paling Pak.
Di Manggarai habis itu naik dari Naik Manggarai TJ itu ya. ada haltenya deh. Di Manggarai naik TJ ya. Oke, oke. Sip. Mm-mm. Baik, Pak. Itu Oke. saja nanti saya minta itunya ya Pak, logbooknya apa absensinya kalau nanti Absensi. ada. Biasanya dipulin di akhir, nggak masalah Kak, Bu? Nggak apa-apa sih Pak. Yang penting udah ada gitu. Kalau Ah, dipulin nanti berarti semuanya absensi saya terakhir aja gitu. ah, ah. Oke. Berarti nanti Bu Fafa akan kita libatkan untuk ini ya, persiapan UAS juga ya. Karena kan Oh iya dominan ya Pak materi ya. Bu Fafa begitu. Jadi Oh, kemungkinan kita juga akan mencuplik materi yang sudah disampaikan Bu Fafa untuk UAS. Gitu. iya iya. Baik Pak. Atau mungkin kita nanti coba sepakati apakah nanti terariumnya itu akan menjadi bagian dari UAS atau bagaimana. Bu Pinta Iya izin Pak. ya untuk hari ini, jadi belum bisa menemani. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Baik, kita akhiri Bu Fafa untuk Iya, pertemuan hari baik. ini. Terima kasih banyak sudah memberikan Sami-sami materi ke Pak. mahasiswa kami. Semoga Iya, ilmunya bermanfaat. Boleh difoto? iya. Mohon maaf atas kendalanya ya Pak Kun dan adik-adik. Bagi ibu tidak apa-apa. Selamat sangat dimakan ibu. Oke, jadi teman-teman yang udah, oh dia oke. Saya izin ambil alih 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Baik, Kun, terima kasih Samuel dan lainnya. semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu Salam. depan. Sampai jumpa. Selamat Terima beraktivitas. kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bu. Terima Terima kasih kasih banyak ya ibu Bu. Terima Bapak. kasih ya Pak.